Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya sudah sarapan ya? Sudah sarapan. Bu Silvi lihat semuanya semangat. Berarti tadi sudah sarapan semuanya. Oke, anak-anak, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Wanda. Sakit ya Mbak Wanda ya? Ya, kita doakan semoga Wanda cepat sembuh. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang tadi pagi berangkatnya paling pagi? Iya, Mas Alvin. Silahkan Mas Alvin siapkan untuk berdoa. Di tempat duduk siap berdoa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli waliwalidayya walil mu'minina. Terima kasih Mas Alvin sudah menyiapkan berdoa. Bu Silvi memberikan apresiasi untuk Mas Alvin karena berangkatnya yang paling pagi. Besok-besok anak-anak yang berangkat paling pagi juga bisa mempersiapkan temannya untuk berdoa. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, biar kita tambah semangat, kita bernyanyi dulu ya. Ya, anak-anak kemarin sudah mengikuti upacara apa? Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Tahu lagunya ya? Nah, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Silvi ingin tahu perasaan kalian hari ini. Ya, apakah perasaan kalian senang, atau sedih, atau kecewa, atau marah? Ya, coba nanti yang Bu Silvi panggil nanti maju, kemudian meletakkan namanya di kantong emosi sesuai perasaan kalian. Paham ya anak-anak? Oke, coba Danela, Mbak Danela maju. Bagaimana perasaannya hari ini? Bu Silvi ingin tahu. Ya. Perasaan Mbak Danila hari ini senang. Berarti semangat belajar ya Mbak Danila?
Oke, silakan duduk. Kemudian coba Tegar. Coba perasaannya Tegar hari ini bagaimana ya? Bisa dijawab dengan jujur, apakah senang, sedih? Wah, Tegar juga perasaannya sangat senang. Semangat belajar, Mas Tegar? Alhamdulillah. Boleh duduk? Sekarang coba Bu Silvi ingin Mbak Cika. Ya, Mbak Cika, perasaannya hari ini bagaimana, Mbak Cika? Bu Silvi dan teman-teman ingin melihat. Mbak Cika juga senang. Sudah sarapan tadi, Mbak Cika? Sudah semangat belajar ya, Mbak Cika? Oke, silakan duduk. Coba sekarang Bu Silvi mau Mas Alawi maju ke depan. Ya, Bu Silvi pengen tahu ini perasaannya Mas Alawi senang, sedih, kecewa atau marah? Wah, senang. Silahkan duduk kembali. Coba sekarang Mbak Ayu. Ya, Mbak Ayu maju. Bagaimana perasaannya Mbak Ayu? Mbak Ayu juga senang. Semangat belajar ya Mbak Ayu ya. Oke, silakan duduk. Lagi coba Bilal. Ya, Mas Bilal. Bagaimana perasaannya Mas Bilal hari ini? Oh, Mas Bilal juga senang. Alhamdulillah. Semangat ya Mas Bilal ya. Oke. Nah, itu tadi teman-teman kalian ya yang mewakili. Sekarang Bu Silvi ingin tanya semua anak-anak bagaimana perasaannya hari ini. Coba yang senang tunjuk jari. Coba yang sedih, ada nggak yang sedih? Mas Revan senang apa sedih? Senang. Alhamdulillah. Berarti semuanya senang ya. Nggak ada yang sedih, kecewa, atau marah. Bu Silvi harap jika perasaan kalian senang, pembelajaran kali ini juga bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga nanti ilmu yang anak-anak dapatkan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Ngaten nggih? Nah, anak-anak, hari ini ada yang tahu nggak kita belajar tentang apa ya? Coba Bu Silvi tanya dulu ya. Anak-anak di rumah ada yang punya tanaman pisang nggak? Punya. Oh iya. Ada yang rumahnya ditanami rumput teki nggak? Ada rumput tekinya nggak? Enggak. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, dalam pembelajaran pada pagi hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui tanya jawab, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan, peserta didik mampu menentukan cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan karya tentang cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan kreatif. Nah, jadi nanti kegiatan pembelajarannya ya, anak-anak nanti akan mengamati materi dari Bu Silvi tentang apa tadi? Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, setelah itu nanti Bu Silvi juga akan ada sesi tanya jawab. Nanti siapa yang bisa menjawab bisa tunjuk jari ya. Semangat ya anak-anak ya. Iya, seperti keyakinan kelas kita apa anak-anak? Harus selalu aktif ketika pembelajaran. Harus mengikuti pembelajaran dengan baik, menghargai setiap pendapat dari teman. Setelah itu nanti juga akan ada diskusi kelompok ya anak-anak ya. Jadi seperti yang kemarin sudah Bu Silvi bentuk, ya kan? Kemarin anak-anak sudah Bu Silvi berikan asesmen diagnostik dulu. Ada yang anak yang visual, ada yang auditori dan kinestetik. Sesuai yang sudah Bu Silvi bagi kemarin kelompoknya, nggih? Nanti anak-anak berdiskusi. Selanjutnya nanti juga anak-anak akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari diskusi anak-anak di depan kelas bersama kelompoknya. Sudah paham kegiatan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Sudah. Masih semangat anak-anak? Masih. Biar tambah semangat lagi, kita serukan jargon S2 Pelawangan ya, S2 ya.
Ya. SDN 2 Pelawangan. Cerdas, berkarakter, berprestasi. S Dupla. Menyala. Oke. Anak-anak, sekarang kita masuk pada materi perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Ini Bu Silvi membuat PowerPoint interaktif. Jadi tampilannya seperti game. Kalau Bu Silvi klik ini mulai, nanti akan mulai. Nah, ini ada tampilan tombol-tombolnya ya. Lanjut. Nah, ini tadi tujuan pembelajarannya sudah Bu Silvi sebutkan tadi ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi. Nah, lanjut. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Apa itu maksudnya? Siapa yang bisa membantu Bu Silvi untuk membacakan? Yang keras? Ada yang mau? Coba Mas Andra yang keras. Yuk. Perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Iya, terima kasih Mas Andra. Jadi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi tanpa bantuan manusia. Disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Oke, lanjut. Nah, kira-kira apa saja macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami? Nah, kita lihat ya. Nah, yang pertama itu ada umbi lapis. Oke, umbi lapis itu organ reproduksi yang dihasilkan dari sekelompok daun tebal berlapis dengan susunan seperti roset. Nah, contohnya apa ini anak-anak? Bawang merah. Kemudian ada apa lagi? Bawang bombay. Ada apa lagi? Bawang putih. Lanjut ya. Yang kedua ada umbi batang. Tadi umbi lapis, sekarang umbi batang. Umbi batang itu merupakan alat perkembangbiakan berupa batang atau modifikasi struktur batang yang terdapat di dalam tanah, ya, dan biasa digunakan sebagai cadangan makanan bagi tanaman. Contohnya apa saja? Ada kentang, kemudian ubi jalar, kemudian talas dan bengkoang. Oke, selanjutnya yang ketiga ada umbi akar. Umbi akar merupakan perkembangbiakan vegetatif alami yang memanfaatkan akar, ya, termasuk juga cadangan makanan. Oke. Nah, contohnya apa saja? Ada lobak, kemudian ada ketela, kemudian ada wortel. Selanjutnya adalah akar tinggal, ya. Akar tinggal ini biasa disebut rimpang. Apa anak-anak? Rimpang. Siapa yang pernah membantu ibunya memasak di dapur? Pasti tahu yang namanya kunyit, jahe, lengkuas, ya kan? Nah, ini adalah macam perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, yaitu akar tinggal, anak-anak. Oke, contohnya tadi ada jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, ya. Lanjut. Selanjutnya geragi atau stolon. Ya, geragi atau stolon itu perkembangbiakan tumbuhan dengan memodifikasi batang yang tumbuh di samping. Ya, ini batang yang tumbuh di samping. Bisa disebut cabang di batang. Nah, di batang ini akan ada ruas-ruas yang akan tumbuh menjadi tanaman baru, ya. Jadi di sini ada batang, kemudian bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya apa ini geragi atau stolon? Iya, stroberi. Ini ada apa lagi? Rumput teki dan pegagan. Selanjutnya yaitu spora, anak-anak.
Spora adalah organ reproduksi yang dimaksudkan untuk penyebaran pada tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Biasanya memiliki satu atau lebih sel tertutup dalam lapisan pelindung. Contohnya apa ini? Tumbuhan paku. Kemudian ini ada lumut. Di sekolah banyak ya anak-anak ya lumutnya ya. Ada lumut, ada tumbuhan paku. Bahkan ini ada apa ini? Jamur juga ya. Contoh tanaman spora. Selanjutnya tunas. Nah, tunas adalah perkembangbiakan tanaman yang menggunakan bagian tunas atau tanaman yang baru tumbuh. Ya. Biasanya tunas itu berada di bawah tanaman induk. Nah, dan tunas muncul di atas permukaan tanah. Contohnya apa ini? Ada yang tahu? Tebu. Kemudian ini? Pisang. Ya, siapa yang punya pohon pisang di rumah? Oh iya. Di belakang sekolah di sini juga ada tanaman pisang ya, anak-anak ya? Iya, di belakang musola. Iya. Lanjut. Ini apa ini? Iya, tanaman bambu. Selanjutnya, tunas adventif ya. Nah, tunas adventif ini memiliki kemiripan dengan tunas biasa. Tetapi kalau tunas adventif ini merupakan tumbuhan yang tumbuh dari bagian tumbuhan seperti akar atau daun. Contohnya seperti ini. Ini tanaman apa ini? Cocor bebek. Ya, jadi ini tumbuh seperti daun ya di pinggir-pinggir tepinya daun ini, nggih. Kemudian ini juga ada apa? Cemara dan juga ada iya. Di sekitar sekolah sini juga ada tanaman sukun ya anak-anak ya. Ya anak-anak bisa lihat sendiri. Cocor bebek di taman juga ada. Nah anak-anak selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran ya. Coba sekarang kita saksikan bersama-sama. Video mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Disimak dulu ya anak-anak. Menjadi berbagai macam, yaitu tunas, akar tinggal, spora, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan geragi. Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, dan daun. Contohnya terjadi pada pohon pisang dan cocor bebek. Umbi lapis dengan daun yang berlapis dan membentuk umbi. Contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan bunga turi. Umbi batang tumbuh dengan memasukkan batang tanaman ke dalam tanah untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya kentang, lengkuang, talas, dan umbi jalar. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar merupakan perkembangbiakan yang memanfaatkan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, sekaligus digunakan untuk menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, lobak, dan wortel. Berikutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal atau rimpang adalah batang yang tumbuh secara mendatar di dalam tanah. Akar tinggal terdiri dari ruas-ruas dan setiap bagian buku ruas dapat menjadi tumbuhannya tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Selanjutnya adalah dengan geragi adalah stroberi, ardei, dan semanggi. Selanjutnya adalah spora pembuluh tidak berbiji. Spora biasanya memiliki contohnya lumut, jamur, dan tanaman paku. Video tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada manusia. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan materi dari Bu Silvi, juga sudah mendengarkan dan menyaksikan video yang Bu Silvi putar. Selanjutnya akan ada tanya jawab ya, latihan soal. Nah, sekarang siapa yang berani maju untuk menjawab soalnya? Nanti jika kalian klik akan ketahuan jawabannya benar atau salah. Coba siapa yang berani maju? Ada yang berani? Oh, Mbak Cika berani. Ya, silakan maju Mbak Cika.
Ya, coba Mbak Cika baca soalnya, kemudian langsung klik di sini. Nanti Bu Silvi bantu ngekliknya. Yuk, coba dibaca. Kegiatan tumbuhan tanpa perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan manusia disebut Disebut apa Mbak Cika? Coba klik jawabannya. Yang apa? Vegetatif. Nah, ketahuan jawabannya benar. Beri tepuk tangan untuk Mbak Cika. Ya, silakan duduk kembali. Siapa selanjutnya yang berani? Coba tunjuk jari. Ada yang berani? Mas Tegar. Iya, ayo Mas Tegar, bisa maju. Ya, yuk, coba dibaca dulu. tumbuhan di bawah ini yang tidak berkembang biak dengan akar tinggal rizoma adalah Yang mana? Coba diklik jawabannya. Oke, Mas Tegar betul jawabannya. Nah, hebat. Tepuk tangan untuk Mas Tegar. Ya, selanjutnya soal yang ketiga. Ada yang mau maju nggak ya? Coba siapa yang berani? Ya, coba dibaca. tanaman paku seperti pada gambar berkembang biak dengan cara Dengan cara apa? Nah, coba yang mana? Coba kita lihat benar apa salah ya? Oh, maaf jawabanmu kurang tepat. Nah, ternyata jawabannya Mas Hani kurang tepat. Ada yang bisa membantu Mas Hani nggak ya? Mas Revan, coba tadi Mas Tegar kan sudah maju. Sekarang Mas Revan. Coba kita ulangi lagi. Mas Hani tetap di sini dulu ya. Mas Revan jawabannya apa? spora. Oke, coba diklik dulu. Bener nggak ya spora? Coba. Wah, hebat. Jawabannya benar. Terima kasih ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Reva dan Mas Hani yang sudah berani mencoba. Salah itu tidak apa-apa. Yang penting berani mencoba. Hilal, coba dibaca dulu soalnya. Tumbuhan pisang seperti gambar di samping berkembang biak dengan cara Ya, dengan cara apa? Coba. Pisang. Gampang sekali ya. Yang mana? tunas. Oke, coba diklik. Bentar, apa salah? Diklik dulu ini. Klik, klik. Wah, jawabannya benar ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Bilal. Oke. Nah, sudah semua latihan soalnya. Nah, anak-anak gimana, masih semangat gak? Masih semangat ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi ya. Jadi nanti ada 2 LKPD. Yang pertama anak-anak nanti akan menjawab 1 LKPD. Selanjutnya nanti yang kedua membuat produk atau karya. Ya, coba sekarang anak-anak ke kelompoknya masing-masing, nggih. Ya, sekarang Bu Silvi ingatkan kembali kelompoknya ya. Untuk kelompok visual ada Mas Ipul, Andra, Deca, Via, Alawi, Wildan, dan Wanda. Untuk kelompok auditori ada Cika, Danela, Tegar, Hani, Rangga, Ria, dan Alvin. Kelompok kinestetik ada Ayu, Eka, Bilal, Gagas, Rafa, Revan, dan Sabrian. Ya, coba sekarang di sini ini kelompok visual ya. Sini kelompok auditori, sini kelompok kinestetik. Sekarang bersama kelompoknya gabung ke kelompoknya masing-masing. Kalau ini kursinya tidak muat bisa ambil kursi di sini ya. Anak-anak, halo. Ya, masih semangat ya? Masih. Sudah berada pada kelompoknya masing-masing anak-anak? Ya. Mana kelompok visual? Coba tunjuk jari. Oke. Mana kelompok auditori? Ya. Mana kelompok kinestetik? Ya. Sekarang Bu Silvi akan membagikan soal LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya. Jadi nanti anak-anak berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Ya, ini tolong dikerjakan, nggih.
Ya, sebutkan perkembangbiakan vegetatif alami pada tanaman berikut. Nah, jadi itu ada beberapa tanaman. Anak-anak diminta untuk menyebutkan, ya. Nggak apa-apa, bisa di sampingnya. Kalau tempat untuk nama nggak cukup, bisa tulis di sampingnya, ya. Mana? Ya, langsung ya nama kelompoknya bisa langsung ditulis di kotak sini. Kalau nggak muat bisa di tambah sini. Ya. Semuanya ikut berdiskusi, nggih? Dikerjakan bersama-sama. Ya. Anak-anak bisa berdiskusi bersama dengan satu teman kelompoknya. Oke, lanjut. Jangan lupa ya, itu disesuaikan panahnya ya. Itu kan ada gambar dan panah. Nah, bagus. Semuanya harus ikut berdiskusi, nggih. Nah, ini ya. Jadi ini harus diisi sesuai dengan panahnya ini. Ada yang kesulitan enggak? Enggak. Oke, bisa didiskusikan bersama-sama ya. Semuanya harus menyumbang pendapat, jangan hanya diam, oke? Anak-anak semuanya sudah selesai, sudah dikumpulkan ke Bu Silvi semua nggih LKPD-nya. Nah, jadi masih ada satu LKPD lagi anak-anak ya. Masih semangat semuanya? Anak-anak ya, sebelum kita diskusi ya, yang kedua untuk mengerjakan LKPD yang kedua yaitu membuat produk. Biar anak-anak semakin fokus, semakin konsentrasi, kita akan melaksanakan teknik stop dulu. Ya, ya. Sekarang semuanya letakkan alat tulisnya. Ya, duduk yang tenang, duduk yang posisi yang senyaman mungkin. Posisi duduk anak-anak buat senyaman mungkin. Oke? Sudah semuanya? Ya, semuanya fokus. Ya. Pikirannya harus difokuskan, ditenangkan dulu, sudah? Sekarang anak-anak bisa tarik nafas. Bu Silvi hitung ya, 1, 2, 3. Sekarang hembuskan. Gimana anak-anak? Sudah lebih fokus dan tenang ya? Oke, sekarang kita bisa lanjut lagi. Anak-anak, jadi untuk LKPD yang kedua ini, tugasnya anak-anak adalah membuat suatu karya atau produk. Untuk kelompok visual bisa memilih nanti membuat suatu infografis ya, dalam bentuk gambar dan tulisan tentang macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Untuk kelompok auditori ya, nanti bisa menceritakan jenis tanaman-tanaman apa saja yang ada di sekolah ya. Kemudian bisa ditulis perkembangbiakannya yang seperti apa. Selanjutnya dipresentasikan dengan suara yang keras dan lantang nanti, nggih. Kemudian kelompok kinestetik nanti bisa mengerjakan LKPD. Jadi nanti ada gambar-gambar, kalian bisa potong gambar tersebut, kemudian kalian tempel sesuai dengan jenis perkembangbiakannya. Sudah paham anak-anak semuanya? Sudah. Sekarang bisa mulai berdiskusi. Setelah itu jangan lupa kalian membaca petunjuk pengerjaannya, nggih.
Nah, ini nanti ada gambar-gambar, kalian bisa potong, kemudian kalian tempelkan sesuai dengan ini ya. Ada umbi akar, umbi batang, kalian tempelkan ya. Oke, bisa berdiskusi bersama kelompoknya. Nah, ini untuk kelompok visual, untuk membuat produk infografis bisa ditulis di sini. Untuk ya diberi nama kelompoknya, kemudian membuat infografisnya, nggih. Sudah paham? Oke, selanjutnya untuk kelompok auditori, ini bisa menceritakan tanaman apa saja yang ada di sekolah, di lingkungan sekitar sekolah, ya. Kemudian nanti setelah itu akan diceritakan di depan kelas dengan suara yang jelas dan lantang. Iya, ditulis nama kelompoknya ditulis. Ya. Ya, ya, semuanya berdiskusi, oke? Bisa ditempel pada keterangan yang sesuai. Bagus. Bu Silvi suka kelompok ini semuanya bekerja sama. Yang maju terlebih dahulu siapa yang sudah siap? Coba tunjuk jari. Kelompok kinestetik, oke. Silakan maju. Kami dari kelompok kinestetik. Akan menyampaikan perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Ini kami sudah menempelkan gambar pada kertas sini. Ini teman-teman hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah maju. Sekarang bisa duduk kembali, nggih? Ya. Sekarang siapa yang mau maju lagi? Kelompok mana ini? Oke. Semuanya mau maju. Ya udah kalau begitu Bu Silvi minta kelompok auditori. Auditori dulu maju, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tanaman yang ada di sekolah. Di sekolah ada tanaman pisang. Pisang berkembang biak dengan tunas. Selain pisang, ada juga pohon sukun yang berkembang biak dengan tunas adventif. Di halaman sekolah terdapat rumput teki yang berkembang biak dengan geragi atau setolon. Selain itu, di taman sekolah juga ada tanaman cocor bebek yang berkembang biak dengan tunas adventif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Sekarang silakan duduk kembali, nggih. Oke, selanjutnya dari kelompok visual semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Kelompok visual tadi membuat apa? Oh, infografis, nggih. Ya, silakan anak-anak semuanya bisa maju ke depan untuk presentasi, oke? Yuk, Mbak Deta di bawah linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini infografis yang sudah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan. Anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan diskusi bersama teman kelompok kalian. Setelah itu presentasi, nggih. Nah, sekarang Bu Sylvia akan memberi sedikit penguatan tentang hasil presentasi kalian tadi, ya. Jadi tadi kelompok visual, auditori, dan kinestetik sudah maju untuk mempresentasikan hasil karyanya. Tadi kelompok visual membuat apa? Infografis, ya. Ya, tadi infografisnya sudah cukup menarik, ya. Ada gambarnya, kemudian ada tulisannya. Ya, itu sudah cukup bagus. Tadi juga isinya sudah benar tentang materi perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Untuk yang kelompok auditori tadi juga sudah bagus. Tadi kelompok auditori menceritakan tumbuhan-tumbuhan apa saja yang ada di sekitar lingkungan sekolah, kemudian menentukan jenis perkembangbiakan vegetatifnya seperti apa. Nah, itu sudah dipresentasikan dengan suara yang cukup jelas dan lantang tadi kelompok auditori. Untuk kelompok kinestetik tadi juga sudah bekerja sama semuanya, nggih, untuk memotong-motong gambar dan menempelkan pada kertas yang sudah disediakan. Tadi juga sudah dipresentasikan di depan. Jadi tadi kesimpulannya anak-anak semuanya sudah bekerja sama dengan baik, ya, kemudian juga sudah mempresentasikan hasil karyanya dengan baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Nah, anak-anak, ya, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi dulu, ya, anak-anak, ya. Bu Sylvia akan membagikan soal evaluasi untuk mengetahui soal asesmen, ya, untuk mengetahui apakah anak-anak sudah memahami materi yang Bu Sylvie berikan atau belum, ya. Sekarang Bu Sylvie akan membagikan soal evaluasinya. Bisa dikerjakan, bisa ambil ballpoint-nya kemudian mengerjakan, jangan lupa ditulis nama. Sekarang semuanya mengerjakan soal evaluasi. Jika sudah selesai, bisa dikumpulkan ke depan. Boleh dikumpulkan ke depan, ya. Setelah itu boleh duduk kembali, anak-anak. Ya, sudah semua dikumpulkan? Ya. Nah, anak-anak tadi semuanya sudah mengumpulkan soal evaluasi, ya. Sudah selesai mengerjakan semua, ya. Ya, sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Tadi kita belajar tentang apa, anak-anak? Ya, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Macam-macamnya ada banyak sekali. Coba sebutkan apa saja tadi macamnya. Iya, umbi lapis. Terus? Iya, umbi batang. Apa lagi? Iya, umbi akar. Terus? Spora. Terus? Tunas. Ya. Iya, betul. Tunas adventif. Apa lagi? Iya, akar tinggal atau rizoma. Nah, anak-anak, berarti kalian hari ini sudah paham materi hari ini? Sudah? Apakah ada yang ditanyakan yang belum paham? Tidak, sudah paham semua? Ya. Nah, setelah kita menyimpulkan pelajaran pada hari ini, selanjutnya anak-anak boleh istirahat, ya? Ya, jangan lupa anak-anak bisa ke jajan di luar yang sehat, ya. Ya, oke. Sekarang boleh istirahat.